selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita langsung aja ya mau bedah soal rencana perawatan preventif buat unit dust collector. Kita pakai dokumen dari Agroveta nih sebagai acuan. Rencananya detail banget. Iya, betul. Nah, misi kita kali ini simpel aja. Pengen ngerti inti pemeriksaannya, logikanya gimana biar alat ini awet, aman, efisien, dan yang paling penting, nggak ada tuh cerita downtime produksi mendadak. Penting banget ini kalau Anda ngurusin atau bergantung sama alat kayak gini. Oke deh, mari kita bongkar. Sip? Satu hal yang langsung bikin saya tertarik dari dokumen ini, itu loh, rutinitas pembersihan harian yang spesifik banget. Jadi, solenoid valve nyala, tapi blower malah mati. Selama 1 jam setelah produksi selesai. Unik ya? Betul sekali. Dan rencana kayak gini, ini bukan sekedar checklist biasa ya. Ini lebih ke strategi proaktif. Gimana kita jaga aset penting ini biar kerjanya optimal terus. Ini kan soal kualitas udara juga, efisiensi proses secara keseluruhan. Oke, biar kita semua di halaman yang sama, kita sebutin deh komponen utamanya, cepet aja. Ada filter bags atau cartridges ya, ini penyaring debunya. Terus ada centrifugal blower, nah ini kayak paru-paru sistemnya yang ngisap udara. Yang gerakin udaranya, iya. Terus sistem pembersih otomatisnya yang namanya pulse jet itu pakai semburan udara. Udara bertekanan ya, debunya nanti ngumpul di hopper. Dan, nah ini, ada alat ukur penting, Magnehelic gauge. Buat mantau tekanan diferensial. Intinya sih ngasih tahu filter kita ini lagi mampet atau enggak gitu ya. Persis. Dan mantau tekanan diferensial ini, wah krusial banget. Yang menarik di sini, ini tuh kayak pengukur tekanan darah filternya, gitu loh. Kalau angka di Magnehelicnya rendah, aman, filter bersih, aliran udara lancar. Oke. Tapi kalau angkanya tinggi, nah itu tanda filter mulai, kesumbat. Perlu perhatian cepat. Kalau dibiarin ya efisiensinya turun, blower kerjanya makin berat, boros energi. Masuk akal. Dokumen ini juga detail banget soal sistem pulse jet tadi. Disebutin tekanan udaranya itu, standarnya sekitar 5 bar. Terus urutan nembak solenoid valve-nya, itu katup-katup kecil yang ngontrol semburan udara pembersih filternya, ada intervalnya. Iya, ada timingnya. 1 detik antar katup, terus jeda 10 detik buat isi ulang udara. Bahkan pemeriksaan hariannya nyaranin buat dengerin suara pop khas gitu. Itu tanda normal katanya. Betul, suara pop itu penting. Itu nandain solenoid sama diafragma valve-nya kerja. Lagi ngetok filter biar debunya rontok. Ngomongin pembersihan filter, nah, prosedur unik yang Anda sebut tadi, solenoid nyala, blower mati, itu kemungkinan besar sengaja dirancang gitu. Oh iya, kenapa tuh? Biar pembersihannya maksimal. Gini, kalau nggak ada isapan dari blower, debu yang udah lepas karena pulse jet tadi punya waktu lebih lama buat jatuh ke hopper. Nggak langsung kesedot balik ke filter lagi. Cerdas sih ini detailnya. Wah iya juga ya, masuk akal banget. Terus ada pemeriksaan pengeluaran debu dari hopper. Di dokumen ini ditekankan buat ngecek harian pakai box troli manual. Emang sering kelewat ya bagian hopper ini? Kok kayaknya sepele? Sangat mungkin. Kelihatannya sepele, tapi hopper kalau sampai penuh, itu bisa bikin macet aliran debu dari filter. Bisa bikin material malah nyangkut lagi di filter, atau malah ngerusak mekanisme pengeluarannya. Jadi, ya cek harian itu vital, bukan rutinitas biasa. Oke, penting dicatat. Terakhir, ya tentu saja, blowernya atau kipasnya. Ini kan jantung sistemnya. Dokumennya juga ngingetin buat cek rutin getaran, suara aneh, baut kendor nggak? Merhatiin spek kayak putaran 1400 RPM sama dayanya 7,5 kW itu juga penting, biar yakin kinerjanya masih pas sesuai desain awal. Penting juga nih, di dokumen ini ada jadwal pemeriksaan yang, terstruktur banget. Ada harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Kita nggak mungkin rinci satu-satu sekarang, tapi strukturnya ini nunjukin pendekatannya sistematis banget. Kelihatan kalau perawatan itu bukan cuma soal benerin pas rusak, tapi mencegah. Nah, itu dia poin kuncinya.
Semua pemeriksaan terjadwal ini, termasuk rutinitas pembersihan unik pasca produksi tadi, ujung-ujungnya ya ke tujuan awal di dokumen itu. Efisiensi jalan, kualitas udara kejaga, umur unitnya panjang, dan nggak ada downtime. Dan jangan lupa juga dasar-dasarnya yang ditekankan. Keselamatan kerja, APD itu wajib, selalu cek manual asli dari pabrikannya, terus catat semua temuan. Pencatatan ya penting. Iya, terus ketersediaan suku cadang kritis kayak filter, diafragma kit, solenoid valve, sama pelatihan orang yang ngerjainnya, itu juga disebut kunci suksesnya perawatan preventif ini. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari deep dive ini, perawatan preventif dust collector itu bukan sekedar tugas rutin ya. Tapi lebih ke gimana kita mendengarkan kondisi mesin lewat indikator-indikator kunci kayak tekanan, suara, sama apa yang kelihatan mata. Struktur dan jadwal itu kunci biar bisa diandalkan. Jadi, apa artinya ini buat Anda di luar sana? Ya, dengan pendekatan proaktif kayak gini, operasi bisa lebih lancar, udara kerja lebih bersih, dan Anda bisa hindari biaya dan gangguan gara-gara mesin rusak mendadak. Ini jadi bikin mikir satu hal penting sih buat direnungkan. Fokus kita ke detail perawatan satu sistem pendukung kayak dust collector ini, jadi ngingetin kita, gimana dengan sistem pendukung krusial lainnya di tempat kita? Sistem udara tekan, misalnya. Sistem pendingin. Atau bahkan infrastruktur IT pendukung. Kan seringnya nggak kelihatan tuh, sampai beneran ada masalah. Mungkin mikirin perawatan proaktif buat semua sistem pendukung ini, bukan cuma yang paling jelas kelihatan, itu langkah selanjutnya buat mencapai keunggulan operasional yang sebenarnya. Gimana menurut Anda?